Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, nomor pokok mahasiswa 2022 43570081 akan mempresentasikan program aplikasi Laundry AKG berbasis Java pada AKG di Kesat Jakarta. Program ini bertujuan sebagai syarat kelulusan dalam mata kuliah KKP, kuliah kerja praktek. Kemudian program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman NetBeans 8.2, kemudian menggunakan database MySQL. Baik, saya akan mempresentasikan program aplikasi yang telah dibuat. Tampilan pertama yang muncul adalah tampilan From Login. Di From Login ini diminta untuk memasukkan username dan password. Ini merupakan salah satu keamanan dari program aplikasi ini. Bagi yang memiliki username dan password, bisa memasukkannya. Apabila memasukkannya dengan benar, maka sistem akan memberikan notifikasi login berhasil, kemudian dia bisa mengakses program ini. Apabila memasukkan username dan password salah, maka akan muncul notifikasi password Anda salah dan silakan coba lagi. Oke, itu sementara passwordnya admin, kemudian login. Setelah memasukkan username dan password dengan benar, maka akan muncul tampilan dashboard. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada menu master. Menu master ini ada beberapa sub menu, ada data item, ada data user, data history, ada data pelanggan, dan ada data cabang. Kemudian di menu transaksi ada sub menu transaksi masuk dan transaksi keluar. Kemudian di menu laporan ada laporan pelanggan, laporan item, laporan user, laporan cabang, dan laporan transaksi. Dan di menu di sini ada menu logout. Baik, saya akan menjelaskan menu master data item. Menu master data item ini fungsinya yaitu untuk menginput semua data-data layanan laundry. Di sini ada ID item. ID item ini adalah primary key, artinya dia tidak boleh double atau tidak boleh sama dengan item yang lain. Kemudian di sini ada nama item. Nama item ini adalah nama layanan dalam laundry. Kemudian ada harga, satuan, dan keterangan. Kemudian di sini ada tombol simpan. Fungsinya untuk menyimpan data-data yang telah kita input. Ada tombol ubah untuk mengubah data-data yang telah kita input. Kemudian menghapus untuk menghapus data-data. Kemudian ada tombol print untuk mencetak data-data item, kemudian batal dan keluar. Untuk menginput data baru, maka kita akan memasukkan nama item. ID item ini akan otomatis muncul dan akan dia bersifat generik. Kemudian kita menginput nama item, item baru misalnya eh, misalnya celana olahraga. Kemudian harga per itemnya misalnya 10.000. Nah, di sini ada pilihan jenis item. Jenis itemnya ada satuan kilo, 1 ons, kemudian ada yang 1 lusin. Nah, kita tinggal milih aja. Kemudian keterangannya kita bisa masukkan keterangan dari layanan ini. Misalnya keterangannya satuan.
Setelah data-data yang kita input semua sudah lengkap, baru kita klik tombol simpan. Simpan ini fungsinya untuk menyimpan data ke dalam database. Ini akan muncul notifikasi insert berhasil, artinya data yang kita input ini sudah masuk dalam database. Kemudian untuk mengubah data yang sudah tersimpan database, pertama kita harus milih data itemnya dulu, kemudian kita input data yang berubah, kemudian klik ubah. Nah, otomatis data yang sudah kita ubah itu akan berhasil dan akan masuk ke dalam database. Begitu juga dengan hapus. Pertama kita harus milih data yang akan dihapus, kemudian kita klik hapus. Akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Kemudian di sini ada tombol print. Print ini fungsinya untuk menampilkan semua data daftar item yang ada dalam layanan laundry. Kita klik print. Di sini akan muncul semua item yang ada di laundry. Nah, ini ada Jakartanya, kemudian sebenarnya sini ada tanda tangan adminnya di bawah sini. Ada bannernya, ada logo laundrynya, kemudian ada nama laundry, alamat, dan judul reportnya. Baik, ini daftar item. Nanti ini koneksinya pada saat pembuatan transaksi akan memilih daftar item. Nah, memilih daftar item itu di master item lah kita akan mengubah, mengelola data-data atau menginput data-data yang baru dalam dalam laundry ini. Baik, saya akan lanjut ke master data user. Data user ini adalah data-data yang berhak menggunakan sistem ini. Di sini akan dimunculkan ID user, nama user, kemudian ada jenis kelamin, kemudian alamat, nomor HP, username, password, kemudian jabatan. Untuk menambah user baru, kita input datanya, user ID-nya ini otomatis. Kemudian kita menambah nama usernya, misalnya Nilam. Jenis kelamin, perempuan, alamatnya misalnya Cibubur. Nomor HP-nya kita input, nah, username yang akan muncul di login nanti. Hmm, Passwordnya, ini jabatannya ada pilih jabatan sebagai kasir atau admin atau pemilik. Misalnya sebagai kasir. Nah, ini cabang. Cabang ini nanti ada masternya, ada master cabang. Nanti bisa kita input di master cabang kalau misalnya ada penambahan cabang baru. Ini kita pilih yang di Cibubur. Nah, akan muncul data user yang udah kita input. Ini kita simpan datanya kalau sudah lengkap, data berhasil disimpan. Nah, ini adalah print untuk menampilkan data-data yang sudah kita input. Ini yang terbaru tadi, Nilam, jabatannya sebagai kasir, alamatnya Cibubur, jenis kelamin, dan nomor teleponnya, nomor HP-nya. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu data history. Data history ini data-data yang sudah masuk dalam database. Ini ada pencarian, ini bisa kita input
Sebenarnya dari riwayat transaksi ini akan muncul setelah kita melakukan transaksi. Misalnya saya akan mencoba akan melakukan transaksi. Transaksinya ada dua, ada transaksi masuk, ada transaksi keluar. Saya akan mencoba untuk melakukan transaksi masuk. Oke, untuk melakukan transaksi yang baru, pertama kali kita harus mengklik tombol cari. Cari ini ID pelanggan. Pelanggan ini kalau kita ingin menambah data baru, itu hubungannya nanti ke master pelanggan. Nah, sini kita akan mencari pelanggan yang udah tersimpan dalam database. Misalnya pelanggannya Satria. Kemudian kita akan masukkan data item. Data item ini data-data yang sudah kita simpan, yang sudah kita input di dalam master item. Di sini ada koneksi untuk menampilkan data-data yang sudah kita input di dalam master item. Ini akan muncul nama-nama item, nama-nama item layanan yang sudah kita input. Misalnya kemeja. Nah, kita akan menampilkan di sini ada jenis, ada harga, kemudian kita input kuantitinya berapa. Misalnya kuantitinya ada 10. Kemudian klik tambah ini fungsinya untuk memasukkan data ke dalam list yang akan kita input. Nah, ini sudah ada masuk satu data di dalam list. Apabila kita ingin menambah lagi, maka kita tinggal tombol cari. Misalnya baju, kuantitinya kita input, misalnya ada 10, kemudian kita tambah. Nah, di sini listnya sudah ada dua item yang akan kita proses. Kemudian di sini ada tanggal, tanggal ini tanggal tanggal masuknya tanggal berapa? Misalnya di sini tanggal tanggal 19. Kemudian deposit, deposit ini artinya apabila pelanggan itu akan mendeposit dari misalnya total harganya 170 ribu, maka dia akan memberikan uang muka misalnya 70 ribu lah, 70 ribu. Maka sisa tagihannya dia adalah 53 ribu, 70 ribu. Sisa tagihannya adalah 100 ribu. Total bayar dia adalah 100 ribu. Setelah selesai, kita tinggal klik simpan. Maka akan muncul eh, fakturnya. Ini ada logo laundry, nama laundrynya, kemudian ada nomor transaksinya. Kemudian setelah kita input transaksi masuk, maka akan diproses. Setelah pengerjaan selesai, maka bisa melakukan transaksi keluar. Transaksi keluar di sini akan menampilkan transaksi yang masih dalam proses. Ini yang tadi yang 70 ribu Satria, kita klik. Nah, di sini tanggal selesainya kita input, misalnya tanggal selesainya tanggal hari ini juga tanggal 19. Ada total bayarnya, sisa bayarnya dia misalnya uang pembayarannya misalnya 120 ribu, kembaliannya 20 ribu. Ini akan muncul di sini subtotal misalnya nama itemnya, kemudian uang kembalinya berapa. Setelah kita menginput semua data-data ini sudah lengkap, kita tinggal klik simpan. Ada notifikasi berhasil, apakah Anda ingin memprint atau tidak. Kalau kita print, maka akan muncul faktur seperti yang ditampilkan. Nah, semua transaksi yang telah kita buat akan masuk ke laporan. Untuk laporan data pelanggan,
Ini laporan data pelanggan. Semua data-data pelanggan yang ada dalam sistem akan dimunculkan di data pelanggan. Ini ada logo, ada nama laundry, alamat, kemudian judul reportnya, data-data pelanggannya, kemudian sini ada tanda tangan admin, ada lokasi dan waktunya. Kemudian masuk ke data item, laporan item ini akan munculkan semua data-data yang ada dalam sistem kita, yaitu yang berupa layanan. Ini sama ada tanda tangan admin juga nanti, ada lokasi dan waktunya. Sini ada logo, ada alamat, dan nama laundry-nya. Kemudian ada laporan user. Ini laporan user, laporan yang berhak menggunakan sistem ini. Kemudian ada laporan cabang. Ini laporan cabang kita. Kemudian laporan transaksi. Ini laporan transaksi yang sudah kita buat, yang sudah berhasil. Begini, demikianlah secara umum dari sistem yang telah kami buat. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bu Mei Lestari MKOM, yang tidak bosan-bosannya memberikan masukan dan saran sehingga program ini dan laporan KKP ini bisa selesai. Demikian dari saya, semoga bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.